Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdhalul anbiya'i wa khatamul mursalin, nabiyyuna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada kesempatan malam hari ini dengan segala nikmat dan juga karunia dari Allah, kita kembali bisa bertemu, berkumpul, bersimpul secara bersama-sama di dalam sebuah majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu, majelis yang merupakan taman surga di muka dunia. Karena dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa membukakan hati kita semuanya untuk senantiasa mau mempelajari agamanya yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, dan orang yang paling harus kita cintai di muka bumi, yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga terlimpahkan kepada keluarganya, sahabatnya, serta siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, suatu kenikmatan dari Allah pada malam hari ini kita kembali mengadakan pengajian di tengah guyuran hujan. Ada yang tahu membaca apa kalau turun hujan? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, curahkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat, hujan yang membawa berkah, bukan hujan yang membawa kerusakan dan kehancuran. Di pertemuan kali ini kita coba akan membahas bagaimana keagungan dan keajaiban dari surat yang sangat pendek di dalam Al-Quran. Surat favorit kita semua, surat yang kita kenal dengan surat Al-Ikhlas. Di sini ada yang tidak hafal surat Al-Ikhlas? Tahu tak apa itu surat Al-Ikhlas? Masyarakat kita terkadang menyebutnya dengan surat Qul, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Insyaallah semua kita hafal surat ini. Memang kelihatannya surat ini pendek, tapi begitu besar kandungan dan maknanya. Surat ini bahkan disebutkan oleh ahli tafsir sampai mempunyai 20 nama. Ada 20 nama yang disebutkan oleh para ulama. Dan ada beberapa yang sangat masyhur. Di antaranya dikenal dengan surat Al-Ikhlas. Surat apa? Al-Ikhlas. Nah, kemudian di antara namanya juga adalah surat Qul huwallahu ahad. Surat Qul huwallahu ahad. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya membuat sebuah
kedua judul bab. Judulnya Fadlu Qul Huwallahu Ahad. Keutamaan surat Qul Huwallahu Ahad. Kenapa surat ini dinamai dengan surat Al-Ikhlas? Kenapa dinamai dengan surat Al-Ikhlas? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, dinamai surat ini dengan surat Al-Ikhlas karena orang yang membaca surat ini dan meyakini kandungannya akan membuatnya terlepas dari azab Allah. Karena Al-Ikhlas itu artinya melepaskan. Di antara maknanya adalah melepaskan. Jadi orang yang membacanya dan meyakini kandungannya ini akan melepaskan dia dari azab Allah. Maka dikatakan sebagai surat Al-Ikhlas. Alasan lain juga disebutkan oleh ahli tafsir kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas, karena di dalamnya terdapat pemurnian tauhid kepada Allah. Isinya adalah tentang meyakini kemahaesaan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaannya di alam semesta ini, dalam perkara uluhiyahnya, beribadah kepadanya, termasuk dalam perkara nama-nama dan sifatnya. Di antara makna Al-Ikhlas itu adalah memurnikan. Karena kandungannya adalah tentang memurnikan tauhid kepada Allah, maka disebutkan surat ini sebagai surat Al-Ikhlas. Ya. Alasan yang ketiga yang juga disebutkan oleh para ulama, kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Di antara alasannya karena surat ini murni mengandung pembicaraan tentang zat Allah. Karena isi Al-Quran itu pertama tentang tauhid, tentang Allah dan haknya. Yang kedua tentang hukum, perintah dan larangan. Yang ketiga, isi Al-Quran itu mengenai kisah-kisah dan cerita-cerita, baik kisah-kisah dan cerita-cerita orang-orang terdahulu atau kejadian-kejadian yang akan datang di hari kiamat. Maka di dalam surat Al-Ikhlas ini isinya adalah tentang Allah dan haknya Allah, murni tentang Allah dan haknya Allah. Makanya disebut surat Al-Ikhlas. Sudah saya sebutkan 3 aja, mudah-mudahan bisa diingat. Yang pertama, kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena orang yang membacanya dan mengandung dan meyakini kandungannya akan membuatnya terlepas dari azab Allah. Yang kedua, kenapa disebut dengan surat Al-Ikhlas? Karena isinya pemurnian tauhid kepada Allah. Yang ketiga, kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena isinya tentang, khusus berbicara tentang Allah dan haknya Allah. Kemudian kalau kita melihat kepada surat Al-Ikhlas, datang beberapa riwayat tentang kenapa surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya suatu hal yang diturunkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai Allah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya ada orang-orang musyrik yang datang kepada Nabi. Riwayat lain mengatakan ada beberapa Yahudi yang datang kepada Nabi. Riwayat lain mengatakan ada beberapa orang Arab pribumi yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi pertanyaannya sama. Pertanyaan mereka, Insib lana rabbak, sebutkan nasab Tuhanmu. Tuhanmu itu siapa? Allah itu siapa? Dan apa nasabnya? Ini kata mereka. Maka Allah menjawab dengan menurunkan surat Al-Ikhlas. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah lah yang Maha sempurna dan tempat dipanjatkan kepadanya seluruh hajat makhluknya. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai dia. Ini kandungan daripada surat Al-Ikhlas. Nah, semuanya memberi jawaban tentang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat apa kandungan dari surat Al-Ikhlas ini secara ringkas. Allah menyatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Tidak ada duanya, tidak ada sekutu baginya. Sehingga Allah itu adalah zat satu-satunya, satu dalam perkara rububiyahnya. Dia yang menciptakan alam semesta, Dia yang memiliki alam semesta ini. Dia yang mengatur kehidupan di alam semesta ini. Dan dia satu dalam perkara uluhiyahnya. Artinya apa? Karena dia yang memberikan semua kehidupan di alam semesta ini, maka tidak ada zat satu-satunya yang pantas diibadahi kecuali hanya dia. Dan dia juga satu dalam perkara nama-nama dan sifatnya yang maha sempurna. Sebab itu perintah pertama di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-21, ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya, Allah memberi logikanya kepada kita. Kenapa Allah itu yang harus kita ibadahi? Karena dia adalah satu-satunya yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Dan dialah yang mengatur alam semesta ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian Rabbakumul ladzi khalaqakum, kepada Tuhan pencipta kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kenapa Allah perintahkan kita beribadah kepadanya? Apa alasannya? Karena dia yang telah menciptakan kita tanpa yang selainnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, dialah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan, was-samaa'a binaan, dan dia pula yang menjadikan langit sebagai bangunannya, wa anzala minas samaa'i ma'an, dia yang menurunkan air dari atas langit, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, lantas dia keluarkan dengan air yang diturunkan dari langit itu buah-buahan yang menjadi rezeki untuk kalian. Wala taj'alu lillahi andada. Kalau dia yang mengatur seluruh kehidupan di alam semesta, maka jangan kalian menjadikan untuknya tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Nah, ini yang disebut dengan tauhid. Makanya dikatakan Qul huwallahu ahad, dia yang maha satu. Satu dalam rububiyahnya. Apa artinya rububiyah? Yaitu penciptaannya, kepemilikannya, dan kepengaturannya di alam semesta. Satu dalam perkara uluhiyahnya, karena dia satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Satu dalam perkara nama-nama dan sifatnya, karena semua nama dan sifatnya sempurna, tanpa kekurangan, tanpa keaiban
ghibah, tanpa kejelekan, tanpa keburukan, tanpa keterbatasan, sempurna dari segala sisi dan dari segala aspeknya. Maka dia adalah zat yang maha satu. Maka dari sini timbul sebuah pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada jemaah sekalian. Pertanyaan sederhana. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa dijawab. Kenapa zat yang kita ibadahi itu kita sebut dengan Allah? Pernah nggak terbetik dalam pikiran kita kok kita menamainya Allah? Ada yang tahu apa alasannya? Nah, Masya Allah. Kenapa kita namai zat yang kita ibadahi itu dengan Allah? Jadi coba perhatikan ya, Allah itu kan merupakan bahasa Arab. Kata Allah itu bahasa Arab. Asal katanya kalau kita yang coba dibayangkan aja karena nggak ada orang tulis. Jadi asal katanya itu al-ilahu, al-alif wal lam. Kemudian ada hamzah yang kasroh, harokatnya kasroh di bawah. Ada kepalanya dan harokat kasroh di bawah. Al-i bacanya ya. Kemudian ada lamnya, lam. Terus dikasih harokat fathah yang lurus seperti ini. Tanda bacanya panjang. Al-ilahu. Terus ada ha yang kayak sanggul gitu. Ya, haknya ini harokatnya dhamma. Al-ilahu. Begitu tulisannya. Ya. Ini asal katanya. Nah, kata al-ilahu ini dalam bahasa Arab artinya adalah al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Kok bisa jadi Allah? Jadi sebuah kebiasaan di kalangan Arab, di mana mereka kalau ada sebuah kata yang sering diucapkan secara berulang-ulang, kemudian mereka merasa berat untuk mengucapkannya, maka mereka ringkas kata tersebut. Maka kata al-ilahu ini, hamzahnya yang berharokat kasrah tadi mereka buang. Ya. Mereka buang atau mereka sembunyikan, lalu lamnya yang pertama digabungkan dengan lam yang kedua. Sebagai ganti hamzah yang mereka simpan atau yang mereka buang, mereka beri lamnya itu tasydid. Lam yang di tengah dikasih tasydid sehingga membacanya Allah. Padahal asal katanya apa? Al-ilahu. Al-ilahu. Tapi supaya gampang, supaya ringan, supaya mudah, karena sering diucapkan, maka mereka katakan Allah. Jadi kenapa dinamai Allah? Karena dialah yang patut diibadahi. Makanya dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan tentang kata Allah, kata beliau, Allah uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah itu bermakna adalah zat yang berhak diibadahi dan disembah oleh seluruh makhluknya. Makanya dalam ayat ini katakanlah dialah Allah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah. Ahad, dia itu maha satu. Tidak ada yang selainnya pantas diibadahi dan disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam pemaknaan arti dari la ilaha illallah itu harus kita pahami secara benar. La ilaha illallah sering kita dulu ketika sekolah dasar itu sudah diajari artinya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena tidak menuntut kita untuk
tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang tergambar dalam benak pikiran kita bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta, iya kan? Tidak ada yang mengatur alam semesta, tidak ada yang menguasai alam semesta ini kecuali hanya Allah. Itu memang benar. Tapi la ilaha illallah tidak hanya sebatas itu. Karena ilah itu artinya bukan yang mencipta, bukan yang mengatur dan menguasai alam semesta. Ilah itu artinya yang patut disembah, diibadahi. Sehingga arti yang tepat, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Inilah mengapa orang-orang musyrik di masa Nabi SAW mereka tidak tahu mengakui la ilaha illallah. Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka mengakui la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka katakan, inna hadza la syai'un 'adzab. Ini ajaran yang aneh, kata mereka. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Apakah dia ingin menjadikan sesembahan-sembahan kita hanya satu? Padahal mereka punya berhala. Berhalanya ratusan. Ketika Nabi SAW masuk di waktu Fathu Makkah, di Ka'bah itu ada 360 patung berhala. Ya. Makanya mereka berontak ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Karena mereka sudah terbiasa memberikan ibadah tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik itu sebagaimana yang disebutkan juga di dalam Al-Quran. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya siapa? Allah. Siapa yang menguasai penglihatan dan pendengaran, jawaban mereka Allah. Siapa yang memberi rezeki, jawaban mereka Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan, jawaban mereka Allah. Maka Allah katakan, kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada-Nya? Dan mereka orang-orang musyrik di masa Nabi SAW, kalau mereka terdesak di dalam sebuah mara bahaya, ketika mereka misalnya berlayar di tengah laut, mereka tidak minta pertolongan kepada berhala-berhala. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Falamma rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din." Tatkala mereka berada di atas kapal dan mereka terdesak di dalam ombak dan badai yang besar, apa yang mereka lakukan? Da'u Allah mukhlishina lahu-d-din. Mereka semata-mata murni hanya meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian kata Allah, perhatikan ini, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Nah, kalau Allah sudah selamatkan mereka ke daratan, maka di saat itulah mereka kembali berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah. Jadi kalau hanya mengakui tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang menguasai alam semesta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kehidupan ini kecuali hanya Allah, ini belum tentu membuat seseorang masuk ke dalam Islam. Kok bisa Ustaz? Ya bisa. Karena orang-orang musyrik dulu juga mengakui bahwa yang mencipta adalah Allah, yang memberi manfaat dan menolak bahaya adalah Allah, yang menguasai alam semesta adalah Allah. Makanya kalau mereka terdesak dalam mara bahaya, mereka mintanya hanya sama Allah. Tapi kalau sudah selamat, mereka berbuat syirik. Jadi masalahnya adalah ketika mereka berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah. Ya. Maka pernyataan la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah sendiri. Ya.
Nah, sehingga kita jangan bergampang-gampangan menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Dan ibadah itu kan banyak, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Ibadah itu kata para ulama, semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu adalah ibadah. Ya. Termasuk meminta, berdoa. Doa ibadah bukan? Ibadah. Boleh nggak kita meminta kepada selain Allah? Nggak boleh. Ya. Karena itu adalah menyekutukan Allah. Apakah yang kita minta itu seorang nabi, atau seorang wali, atau seorang syekh? Nggak boleh meminta kepada selain Allah. Kalau ingin minta sama Allah. Karena meminta, berdoa itu adalah ibadah. Maka Allah mengatakan Qul huwallahu. Allah itu adalah yang Maha Esa. Esa adalah rububiyahnya, uluhiyahnya, termasuk nama dan sifatnya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah nama-nama dan sifat yang sempurna. Ada dua nama yang dipunyai oleh Allah yang tidak boleh dipakai oleh makhluk. Salah satu dari dua nama itu adalah nama Allah. Jadi kalau bapak-bapak misalnya mencintai Allah, boleh nggak kasih nama anaknya Allah? Tidak boleh. Ya, kenapa tak boleh? Ya karena Allah itu artinya apa? Yang berhak untuk diibadahi. Ya nggak boleh makhluk kita namai dengan nama ini. Karena yang berhak diibadahi hanya Allah saja. Ini nama yang khusus bagi Allah. Nama yang kedua yang tidak boleh dipakai oleh makhluk adalah nama Ar-Rahman. Ya. Kalau makhluk boleh dikatakan Rahim, tapi tidak boleh dikatakan Rahman. Bedanya apa? Kita kan kalau dalam bahasa Indonesia mengartikan Bismillahirrahmanirrahim. Baru Bapak mengartikannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang saya tanya, bedanya pengasih dengan penyayang apa? Tahu nggak bedanya pengasih dan penyayang? Tidak ada orang Indonesia nggak bisa membedakan, ya. Ya karena keterbatasan bahasa kita. Tapi dalam pembahasan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu mempunyai makna yang berbeda. Para ulama menjelaskan bahwa Allah dinamai dengan Ar-Rahman karena Allah itu mempunyai sifat kasih sayang yang maha luas tanpa batas yang ada pada zat. Itulah mengapa nama ini tidak bisa dipakaikan kepada makhluk, karena kasih sayang makhluk itu sangat terbatas. Sementara Rahman itu mengandung sifat kasih sayang Allah yang maha luas tanpa batas. Sedangkan Rahim itu adalah kasih sayang yang diberikan Allah kepada makhluknya. Jadi Ar-Rahim itu mengandung sifat kasih sayang terhadap yang lain. Nah, manusia punya ini, sehingga boleh dinamai Rahim. Ya, walaupun tentunya kasih sayang Allah kepada makhluknya jauh lebih besar dibandingkan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Tidak bisa disamakan. Tapi makhluk punya bahagia dari itu. Makanya ketika Allah berbicara tentang Nabi kita Muhammad SAW, Allah sifatkan beliau dengan seorang yang rahim. Kata Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Nabi itu seorang yang rahim terhadap kaum mukminin. Allah tidak mengatakan beliau Rahman bil mu'minin, karena Rahman itu adalah rahmat yang maha luas tanpa batas. Tapi Allah katakan Rahim bil mu'minin.
Dia penyayang kepada orang-orang yang beriman. Makanya nama Rahman itu tidak boleh dipakaikan kepada makhluk. Kalau mau digunakan juga tambahi kata Abd, seperti Abdullah, karena artinya adalah hamba Allah atau Abdur Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abdul asma'i ilallah Abdullah wa Abdur Rahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdur Rahman, karena menunjukkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang namanya Abdur Rahman, jangan kita panggil Rahman. Tidak boleh. Panggil yang lengkap namanya Abdur Rahman, begitu. Atau namanya Abdullah, antum panggilnya. Nah, ini masalahnya orang Indonesia, suka meningkat-ningkat. Tentunya nggak ada yang manggil Allah gitu. Kalau orang sini apa biasanya manggil Abdul? Betul. Padahal namanya bagus, Masya Allah. Panggil yang Abdullah. Karena nama ini adalah nama yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. As-Samad itu artinya di sebagian maknanya disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas adalah allazi kamula fi su'udihi. As-sayyidul ladzi kamula fi su'udihi. Seorang pemuka yang sempurna kepemimpinannya. Itu di antara makna as-samad. Dan Allah dikatakan as-samad karena Allah itu maha sempurna. Sempurna zatnya, sempurna namanya, sempurna sifatnya, sempurna perbuatannya, sempurna hukumnya, sempurna nikmatnya. Semua hal yang terkait dengan Allah sempurna. Makanya dikatakan as-samad. Ini di antara makna. Makna yang lain yang disebutkan juga oleh para ulama di antaranya dalam tafsir Ibnu Abbas, as-samad alladzi turfa'u ilaihi hawaijul khalq. As-samad itu adalah zat yang dipanjatkan kepadanya seluruh kebutuhan makhluk. Zat yang dipanjatkan kepadanya seluruh kebutuhan makhluk. Makanya kalau kita meminta, jangan minta kepada makhluk, karena makhluk gak punya. Yang punya siapa? Allah. Kepingin kaya, minta jangan sama makhluk, sama Allah. Kepingin keturunan, minta jangan sama makhluk, minta sama Allah. Apapun yang kita inginkan, minta sama Allah. Karena dia as-samad, dia adalah zat yang dipanjatkan kepadanya seluruh kebutuhan makhluk. Makanya kalau di dalam hidup ini kita bersandar kepada makhluk, nanti kecewa. Bersandar berharap kepada pasangan, ujung-ujungnya kecewa. Sama orang tua, ujungnya juga kecewa. Sama anak, ujungnya juga kecewa. Sama teman, ujungnya juga kecewa. Kalau kita bersandar berharap kepada makhluk, ujungnya kecewa. Karena makhluk itu terbatas, kemampuannya terbatas, punya kekurangan, kelemahan, ambisi, syahwat, hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bersandar dan berharap kepada Allah, dia adalah as-samad. Dia adalah zat yang kepadanya dipanjatkan seluruh kebutuhan makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Pertanyaan saya, kenapa dikatakan Allah tidak beranak? Sementara orang-orang Yahudi meyakini Uzair adalah anaknya Allah. Orang-orang Nasrani meyakini Isa adalah anaknya Allah. Dan orang-orang musyrik di masa Nabi SAW
meyakini malaikat itu adalah anak wanitanya Allah. Maka Allah katakan lam yalid, Allah tidak beranak. Kenapa Allah tidak beranak? Kan sudah dikatakan di ayat sebelumnya, dia itu satu, ahad. Kalau dikatakan dia beranak, anak itu adalah bahagian dari seseorang, berarti dia tidak lagi satu. Karena anak adalah bahagian seseorang. Kalau Allah itu punya anak, berarti ada Tuhan yang lain. Makanya keyakinan orang-orang Nasrani tentang Isa, bahwa pada Nabi Isa itu ada unsur-unsur ketuhanan karena dia anak Tuhan. Makanya mereka menyembahnya, beribadah kepadanya. Nah, umat Islam mengatakan enggak, dia itu Nabi. Karena Allah itu ahad, dia tidak beranak. Dan kenapa juga Allah menyatakan Allah tidak beranak? Alasan yang kedua, karena Allah itu zatnya tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Kalau dia punya anak, berarti dia membutuhkan yang lain. Dia tidak sempurna. Kayak kita manusia. Kita manusia itu makhluk sosial, membutuhkan anak karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Iya kan? Kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Di antaranya kita butuh anak. Apalagi kalau kita sudah tua, kemampuannya sudah berkurang, kesehatannya sudah berkurang, tidak lagi seperti dulu waktu muda. Yang dicari siapa? Anaknya. Allah tidak butuh kepada anak, karena dia itu maha kaya. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah katakan kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah, sementara Allah itu adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Apa maksudnya maha kaya? Bahwa Allah tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun. Maka lam yalid, Allah tidak beranak. Pertama, karena kalau dikatakan beranak berarti ada Tuhan yang lain. Alasan yang kedua, karena Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Walam yulad, dan tidak pula diperanakkan. Nah ini apa maksudnya? Dan Allah tidak pula diperanakkan. Maksudnya, dan Allah tidak pula dijadikan sebagai anak. Dia tidak dilahirkan dari seorang orang tua. Kenapa? Karena Allah itu ahad. Dia hanyalah zat yang maha satu. Makanya zat Allah itu kalau dalam pembahasan akidah dikatakan zatnya azaliyah dan abadiyah. Apa artinya azaliyah? Dialah satu-satunya zat yang tanpa permulaan. Gak ada awalnya. Maka kalau muncul dalam benak pikiran kita, kapan mulai adanya Allah? Itu pertanyaan dari syaitan yang ingin membuat kita sesat. Kenapa? Karena Allah tidak ada permulaan. Dan abadiyah, zatnya itu abadi, tidak ada akhirannya, penghabisannya. Makanya Allah itu tidak diperanakkan. Karena kalau diperanakkan berarti ada awalnya. Iya kan? Kalau dia diperanakkan berarti ada awalnya, sementara dia azali, tidak ada permulaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam doanya, Allahumma antal awwalu laisa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Wa antal akhiru, dan Engkau adalah yang maha akhir. Laisa ba'daka syai', tidak ada sesuatu apapun sesudahnya. Wa antal zahiru, laisa fawqaka syai', dan Engkau adalah yang maha zahir, tidak ada sesuatu yang di atasmu. Wa antal batinu,
walaisa dunaka syai', dan Kau adalah yang maha batin, tidak ada yang lebih tersembunyi daripada. Nah, ini mengenai lam yalid wa lam yulad. Nah, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana di dalam Al-Qur'an Al-Karim menganggap ucapan orang-orang yang meyakini adanya anak dari Allah adalah sebagai ucapan yang sangat nista. Ya. Kata Allah, wa ja'alu lillahi syuraka'al jinni wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banati bighairi ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dari kalangan jin, padahal Allah yang menciptakan mereka. Mereka juga menjadikan bagi Allah anak-anak lelaki dan anak-anak wanita tanpa ilmu. Maha suci Dia dan maha tinggi dari segala apa yang mereka sifatkan. Lalu kata Allah, Badi'us samawati wal ardh, Dialah pencipta langit-langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad, maka bagaimana dia bisa punya anak? Walam takun lahu sahibah, sementara dia tidak pernah punya istri. Wa khalaqa kulla syai', Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ini dalam surat Al-An'am ayat 100 dan 101. Nah, kemudian di dalam surat Maryam Allah mengatakan, takadus samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir langit itu menjadi pecah berantakan. Wa tanshaqqul ardu, dan hampir-hampir bumi itu terbelah. Wa takhurrul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung-gunung menjadi runtuh. An da'u lirrahmani walada, ketika mereka mengklaim bahwa Allah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak pantas bagi Allah yang Maha Pengasih untuk mengangkat seorang anak. Jadi Allah mengingkari bahwa Allah punya anak. Bahkan yang lebih parah, orang-orang musyrik meyakini malaikat itu anak-anak wanita Allah. Padahal mereka sendiri tidak kepingin punya anak wanita. Mereka kalau punya anak, pinginnya laki. Kalau ada wanita anaknya, maka anaknya dibunuh, karena dianggap aib. Makanya Allah katakan, alakumul dzakaru wa lahul untha, tilka idzan qismatun diza. Dalam surat An-Najm Allah katakan, apakah kalian mengklaim bahwa kalian hanya pantas mempunyai anak laki-laki, dan Allah kalian katakan pantas mempunyai anak wanita, yang kalian sendiri tidak mau mempunyai anak wanita. Maka kata Allah, tilka idzan qismatun diza, maka itu adalah pembagian yang zalim. Terakhir Allah mengatakan di dalam surat Al-Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan, tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Baik dalam perkara namanya maupun sifatnya. Demikian pula perbuatannya, demikian pula hukumnya. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Karena nama Allah itu sempurna, sifatnya sempurna, perbuatannya sempurna, hukumnya sempurna, nikmatnya sempurna. Maka tidak ada satupun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, datang di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kata mereka, bagaimana kami mampu ya Rasulullah? Di sebuah malam kami bisa membaca sampai sepertiga Al-Quran. Maka Nabi mengatakan,
huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Ini di antara kehebatan qul huwallahu ahad. Nilainya di sisi Allah menyamai sepertiga Al-Qur'an. Berarti kalau ada orang baca qul huwallahu ahad 3 kali, apakah artinya dia sudah khatam Al-Qur'an? Kan kalau sekali sepertiga. Kalau 3 kali apakah dikatakan dia khatam Qur'an? Jawabannya tidak. Ya. Bukan maksudnya bahwa dia sudah dianggap membaca sepertiga Al-Qur'an. Pernyataan ini, kata para ulama, menunjukkan betapa besarnya nilai qul huwallahu ahad di sisi Allah, dari sisi pahalanya, bukan dari sisi pengamalan bacaannya. Juga para ulama menjelaskan kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Kata mereka, Al-Qur'an itu isinya ada 3. Perhatikan. Kalau kita mempelajari meneliti Al-Qur'an, isinya tidak lepas dari 3 hal. Pertama, tentang tauhid, tentang Allah dan haknya. Yang kedua, tentang hukum, perintah dan larangan Allah. Yang ketiga, tentang kisah-kisah dan cerita-cerita. Nah, qul huwallahu ahad mengandung salah satu dari 3 ini. Mengandungnya apa? Mengandung tentang tauhid, tentang Allah dan haknya Allah. Makanya Nabi mengatakan bahwa qul huwallahu ahad menyamai sepertiga Al-Qur'an. Ya. Ini di antara keajaiban dari surat Al-Ikhlas. Di antara keajaiban yang lain, orang yang sering membaca qul huwallahu ahad di dalam salat berulang-ulang, kalau alasannya dia mencintai surat itu karena dia mencintai kandungannya tentang Allah, artinya bahwa dia mencintai Allah, itu akan membuatnya dicintai oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Ini datang di dalam sebagian hadis di mana ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Nabi dalam sebuah peperangan. Dan di selama perjalanan orang ini setiap rakaat dia selalu mengakhiri bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Jadi dia baca Al-Fatihah, kemudian surat setelah itu, nah nanti ditutup mesti dengan qul huwallahu ahad. Semoga sahabat yang lain yang mengikuti pimpinan pasukan ini setelah datang ke kota Madinah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa hal itu dia lakukan?" Kata Nabi, "Saya tanya sama orangnya, kenapa dia melakukan itu?" Maka sahabat-sahabat bertanya kepada orang tersebut. Dia menjawab, "Di annaha sifatur rahman." Karena surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang mengandung sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih. Wa ana uhibbu an aqra'aha, dan aku sangat suka untuk membaca karena mengandung sifat-sifat Allah. Maka disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, sampaikan akhbiruhu bi annallaha yuhibbu. Sampaikan kepada dia bahwasanya Allah juga mencintai dia. Jadi jangan menganggap remeh surat qul huwallahu ahad. Nah, Bapak kan sering dibaca surat qul huwallahu ahad, ya kan? Kalau sunnah, bahkan di salat wajib pun kita sering membaca qul huwallahu ahad. Nah, kalau motivasinya adalah karena kandungan di dalamnya tentang Allah dan kita mencintai Allah, ingatlah bahwa sungguhnya cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Siapa yang mencintai Allah,
dicintai oleh Allah. Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan sampaikan kepadanya, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Sampaikan kepada dia bahwa cintamu kepada surat ini membuatmu masuk ke dalam surga. Maka para muslimin, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan dulu pengajian kita. Intinya kita sudah mempelajari surat Al-Ikhlas walaupun secara ringkas, dan cintailah surat ini, seringlah baca di dalam sholat, dan teruslah menggali kandungannya yang terkait dengan zat Allah dan hak-haknya Allah untuk diibadahi, dan cintailah Allah, Anda akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja dari saya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.